Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan misi kerja kelompok kami, yaitu tentang patofisiologi reproduksi wanita. Di sini bersama saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Fikri Romandini sebagai pemateri 1, 2 Ayuning Kabiri sebagai pemateri 2, 3 Aulia Sukashania sebagai pemateri 3, Faidatul Nisa sebagai pemateri 4, Santana Australia Firliana sebagai pemateri 5, Ayudita Kusuma Dewi sebagai pemateri 6, Agna Raffi Aurelia sebagai pemateri 7, dan saya Ayunda Milanurita sebagai moderator. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk pemateri yang pertama, yaitu Muhammad Lutfi Romadhoni, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk gangguan pada tuba falopi, yakni saluran telur yang tersumbat menyebabkan sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur di dalam rahim, sehingga proses pembuahan tidak dapat terjadi. Dan kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan kesuburan atau infertilitas, atau kesulitan dalam memulai proses terjadinya kehamilan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan HSG, yaitu semacam pemeriksaan Ronsen atau sinar X untuk melihat rahim dan saluran telur. Biasanya infeksi pada tuba falopi bisa juga disebut dengan salpingitis. Yang pertama, yakni endometriosis. Endometriosis adalah jaringan endometrium yang seharusnya berada di lapisan paling dalam rahim atau lapisan endometrium, terletak dan tumbuh di tempat lain dan memicu reaksi peradangan, tetapi bukan kanker. Untuk lokasi endometrium antara lain di lapisan dinding rahim atau lapisan myometrium yang disebut juga adenomyosis. Juga di indung telur, di saluran telur, usus, juga kantung kemih, atau bahkan dalam rongga perut dan lain-lain. Untuk gejala umumnya, gejalanya sering yang dikeluhkan oleh pasien endometriosis adalah nyeri saat menstruasi atau dysmenorrhea, dan gejala lain seperti nyeri pelvis kronis, dispareunia dalam, keluhan intestinal klinik, dan infertilitas. Nyeri yang sangat pada daerah panggul, terutama pada saat haid, selama berolahraga, selama berhubungan seks, atau sesudah pemeriksaan panggul. Juga kesuburan terganggu karena saluran telur, indung telur, organ reproduksi lainnya terganggu, sehingga sulit hamil. Apabila hamil, resiko kehamilan di luar rahim akan meningkat, keguguran beberapa kali. Apabila endometriosis menyebar hingga ke otak dan paru-paru, penderita dapat mengalami pengempisan paru-paru dan mengalami kejang saat memasuki siklus menstruasi. Penyebab diketahui, alasan yang pasti mengapa endometrium sampai tumbuh di luar rahim, tetapi banyak pada keluarga menderita endometriosis juga. Oke, selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, mioma uteri. Mioma uteri atau yang lebih dikenal oleh masyarakat awam yaitu miom, secara kedokteran disebut juga adenomyosis atau fibroid atau leimioma.
Mioma uteri adalah tumor jinak yang struktur utamanya adalah otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga dapat dalam bentuk padat karena jaringan ikatnya dominan dan lunak karena otot rahimnya dominan. Tergantung dari lokasinya, mioma dapat terletak di 1. Lapisan luar, lapisan tengah. Yang kedua, lapisan dalam rahim, dan yang ketiga biasanya mioma uteri yang sering menimbulkan gangguan reproduksi adalah mioma uteri yang terletak di lapisan dalam atau lapisan endometrium. Secara garis besar, gejala-gejala yang dapat terdapat bisa berupa sebagai berikut. Yang pertama, pendarahan menstruasi yang banyak atau lama. Yang kedua, pendarahan di antara 2 siklus menstruasi. Yang ketiga, nyeri, tekanan, atau perasaan berat di daerah panggul selama atau di antara 2 siklus menstruasi. Yang keempat, sering berkemih. Yang kelima, perut membengkak. Dan yang terakhir, kemandulan akibat penyumbatan tuba falopi atau distorsi rahim. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan polip uteri atau polip endometrium atau massa atau jaringan lunak pertumbuhan sel-sel yang berlebih pada lapisan endometrium atau rahim mengarah pada pembentukan polip. Berikut tanda identifikasi pendarahan haid yang tidak teratur antara waktu haid dan vaginasi menopause, dan yang keempat infertilitas. Selanjutnya akan saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya untuk Nurfaidatunisa sebagai pemateri selanjutnya dipersilakan. Atau anggur perempuan mengalami gejala seperti hamil namun tidak ditekan dan rahim, yang ada hanya gelembung. Penyebab penyakit ini belum diketahui pasti. Juga buangan beredar rahim. HCG human gonadotropin urin atau serum untuk pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan USG tidak ada bentuk jaringan darah yang membeku bernama mola. Sonde.
Selanjutnya untuk pemateri yang kelima yaitu Intana Optalia Berliana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. CA cervix uteri. Kanker cervix merupakan tumor ganas ginekolog yang timbul di batas antara epitel yang melapisi ektoservix, endocervix canalis cervix. Endocervix canalis cervix, penyakit kanker leher rahim yang istilah kesehatannya disebut dengan kanker cervix merupakan kanker yang terjadi pada cervix uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dengan liang senggama atau vagina. Kanker leher rahim atau kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus yang memiliki presentase cukup tinggi dalam menyebabkan kanker serviks. Perkembangan CA serviks. Displasia ringan atau 5 tahun, displasia sedang atau 3 tahun, displasia berat atau 1 tahun terjadi menjadi kanker stadium 0. Tahap prakanker ini sering tidak menimbulkan gejala atau 92%. Tahap kanker invasif berupa kanker stadium 1 sampai stadium 4. Menurut International Federation of Gynecologists and Obstetrics dibagi menjadi 5 stadium berdasarkan ukuran tumor ke dalam penetrasi pada leher rahim dan menyebabkan kanker. Stadium-stadium tersebut adalah sebagai berikut. Perkembangan CA serviks. Perkembangan stadium 0. Terjadi pertumbuhan kanker atau karsinoma pada jaringan epitel leher rahim. Stadium 1 yaitu pertumbuhan kanker masih terbatas pada leher rahim. Stadium 1A, secara mikroskopis kanker telah menginvasi jaringan atau terjadi penetrasi. Ukuran invasi sel kanker kedalaman kurang lebih 5 mm, sedangkan lebarnya kurang lebih 7 mm. Stadium 1B, terjadi lesi ukuran lebih besar dari lesi stadium 1A, ukuran tumor sampai dengan lebih dari 4 cm. Stadium 2, karsinoma meluas sampai keluar leher rahim, tapi belum sampai dinding pelvis. Karsinoma menyerang vagina, tapi belum mencapai sepertiga vagina bagian bawah. Stadium 3, karsinoma meluas ke dinding pelvis, tidak terlihat adanya ruang kosong antara tumor dan dinding pelvis. Tumor menyerang sepertiga vagina bagian bawah. Pada semua kasus juga ditentukan adanya hidronefrosis atau ginjal tidak berfungsi. Stadium 4, yaitu karsinoma meluas melewati pelvis atau mukosa kandung kemih atau rektal dan dapat menyebar ke organ yang jauh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 6, yaitu Ayu Dita. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Penyebab CA cervix. HPV, Human Papilloma Virus. Virus ini memiliki lebih dari 100 tipe. Sebagian besar tidak berbahaya dan akan lenyap sendiri. Jenis virus HPV penyebab kanker serviks paling fatal tipe 16 dan 18. Penularan virus HPV melalui hubungan seksual, terutama dengan berganti-gantian pasangan. Penggunaan kondom tidak terlalu berpengaruh, sebab virus ini bisa berpindah melalui sentuhan kulit. Perkembangan ini memakan waktu antara 5-20 tahun. Mulai dari tahap infeksi, lesi prakanker, hingga positif menjadi kanker serviks. Kedua, kebiasaan merokok. Zat nikotin dan racun lain masuk dalam darah mampu meningkatkan kemungkinan tubuh sel-sel abnormal pada rahim. Serviks neoplasin adalah kondisi awal berkembangnya kanker serviks di dalam tubuh seseorang. Yang ketiga, hubungan seksual pada usia terlalu dini meningkatkan resiko terserang kanker leher rahim 2 kali dibandingkan perempuan yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun. Yang keempat, jumlah lawan seksual makin banyak, makin meningkatkan resiko terjadinya kanker leher rahim. Dan yang kelima, jumlah kehamilan meningkatkan resiko terjadinya kanker leher rahim. Dan yang keenam, terlalu lama menggunakan pil pengontrol kehamilan. Ketujuh, tingkat kekebalan tubuh menurun karena terinfeksi virus HIV. Gizi buruk, diet ketat, rendahnya konsumsi vitamin A, C, dan E, beresiko terinfeksi virus HPV. Yang kedelapan, penyakit menular seksual. Yang kesembilan, genetik. Dan ini ada gejala-gejala CA cervix. 1, hilangnya nafsu makan dan berat badan. Yang kedua, nyeri tulang pinggul dan tulang belakang. Yang ketiga, nyeri pada anggota gerak kaki. Yang keempat, terjadi perkembangan pada area kaki, pembengkakan, Yang kelima, keluarnya fases menyertai urin melalui vagina. Yang keenam, hingga terjadi patah tulang pinggul. Gejala kanker serviks tingkat lanjut, munculnya rasa sakit dan perdarahan saat berhubungan intim. Keputihan yang berlebih dan tidak normal, pendarahan di luar siklus menstruasi, penurunan berat badan drastis. Apabila kanker sudah menyebar pinggul, maka pasien akan menderita keluhan nyeri pinggung, hambatan dalam kemih, serta pembesaran ginjal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Monggo. Selanjutnya akan saya jelaskan, apakah teman-teman mendengar suara saya? Mendengar. Oke, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang paling sering itu antara lain ada dysmenorrhea atau masalah menstruasi yang menyakitkan atau yang biasa orang-orang sebut dengan GILAB. Nah, selanjutnya adalah menorragia atau menstruasi yang banyak, yaitu dalam volume yang banyak. Selanjutnya adalah oligomenorrhea atau tidak menstruasi dan atau menstruasinya tidak teratur. Selanjutnya adalah amenorrhea yang dibagi menjadi 2. Yang pertama amenorrhea primer, yaitu menstruasi yang belum terjadi walaupun sudah mencapai usia untuk mengalami siklus menstruasi. Dapat diikuti gejala lain seperti tidak berkembangnya unsur seksual sekunder,
Gangguan menstruasi amenorrhea primer ini bisa menjadi indikasi wanita tersebut mandul, sehingga harus segera dikonsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan medis. Yang selanjutnya adalah amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder ini ditandai dengan tidak terjadinya siklus menstruasi 3-6 bulan. Nah, pada wanita yang sebelumnya telah mengalami siklus menstruasi. Selanjutnya adalah gangguan payudara. Penyakit yang dapat menyerang payudara yang paling sering yaitu adalah radang payudara atau mastitis, kemudian fibroadenoma atau tumor jinak, dan kista payudara. Nah, selanjutnya adalah kanker payudara. Kanker payudara tidak hanya terjadi pada wanita, bahkan pria juga mempunyai resiko terkena kanker payudara. Namun, memang wanita memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan pria. Hal tersebut dikarenakan jaringan lemak pada payudara wanita jauh lebih besar. Dan kanker payudara bisa menyerang wanita yang sudah menikah maupun wanita yang belum menikah. Kemudian adalah pemeriksaan menegakkan diagnosis. Yang pertama, pemeriksaan klinis. Bila ada benjolan, keluarnya cairan dari puting, serta perubahan payudara. Selanjutnya adalah mamogram. Mamogram ini merupakan metode mendeteksi perubahan kepadatan yang tidak normal. Selanjutnya adalah ultrasound scan. Metode ini untuk mendeteksi area khusus yang ditemukan pemeriksaan mamogram dapat untuk mendeteksi kondisi abnormal yang tidak terlihat pada mamogram. Sebuah ultrasound scan dapat membedakan antara massa yang solid, kemungkinan kanker, atau kista yang berisi cairan yang biasanya bukan merupakan kanker. Jadi, apabila kita mendeteksinya melalui mamogram, dan saat mamogram tidak kelihatan, kita bisa menggunakan metode ultrasound scan. Yang selanjutnya adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Dan yang terakhir adalah biopsi untuk memastikan kanker payudara. Sebuah biopsi harus dilakukan di mana bagian dari jaringan sel yang diduga kanker diangkat dan diperiksa dengan mikroskop. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri. Baiklah, jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Di sini saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.